Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi saya dengan Ibu Tuti Yemiarti. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai antibodi. Kita langsung saja di definisi antibodi. Nah, definisi antibodi itu sendiri menurut literatur yang Ibu baca dari Maksum dengan buku Abbas, itu antibodi adalah golongan protein yang disebut globulin yang terbentuk sebagai respon terhadap masuknya antigen. Atau kata lain dari antibodi itu dikenal dengan nama imunoglobulin. Jadi golongan protein yang disebut dengan globulin. Jadi globulin ini masuk dalam protein plasma. Protein plasma yang dimaksud misalnya begini, adik-adik TLM di laboratorium pernah kan mensentrifuge darah ya. Nah, pada saat disentrifuge, darah itu terbentuk 3 lapisan ya. Lapisan atas dinamakan dengan plasma, terus yang di tengah ada namanya bufikat. Lapisan yang paling terakhir adalah eritrosit. Jadi kalau plasma seperti kita ketahui banyaknya 45%, bufikat itu isinya leukosit dengan trombosit itu kurang lebih 1%, kemudian eritrosit yang paling bawah itu adalah 44%. Nah, di plasma tadi itu sebenarnya di plasma itu banyak plasma dari beberapa itu banyak yang dihasilkan sel B ya. Tetapi yang kita akan bahas di sini adalah dari dari plasma darah tadi yang biasa disebut dengan imunoglobulin. Itu yang akan kita bahas di materi antibodi kali ini ya. Jadi yang akan kita bahas adalah protein plasma ya, protein plasma yang dihasilkan oleh sel B, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini klasifikasi imunoglobulin ya, klasifikasi imunoglobulin ada IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Jadi imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D. Nah, sementara fungsi masing-masing imunoglobulin ini beda-beda dari klasifikasi imunoglobulin atau kelas daripada imunoglobulin. Nah, imunoglobulin M atau IgM ini itu biasa disebut dengan reseptor sel B. Jadi fungsi utamanya karena dia memiliki apa? Dia memiliki BCR atau BCR itu yaitu B cell reseptor. Jadi IgM ini memiliki BCR atau B cell reseptor. Jadi fungsinya itu, fungsi utamanya itu ya, reseptor sel B itu fungsinya dari IgM. Jadi tempat menempel pertama kali antigen untuk aktivasi antibodi itu di IgM ini ya. Jadi pertama kali terinfeksi, yang pertama kali ketika ada antigen masuk, yang pertama kali terinfeksi itu IgM. Maka IgM ini pada saat pertama kali awal-awal infeksi ini meningkat dia jumlahnya IgM ya. Dan kalau dilihat dari bentuk antibodi, IgM ini mempunyai light chain yang banyak, light chain atau nanti di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana struktur antibodi, ada heavy chain dan light chain. Nah, light chain itu IgM ini itu banyak sekali. Jadi dia sebenarnya prinsipnya IgM ini pada saat seseorang terinfeksi apapun itu IgM duluan yang berikatan, IgM duluan yang yang teraktivasi itu IgM duluan, makanya dia akan meningkat pada saat itu. Nah, yang kedua IgG atau imunoglobulin G. IgG ini sebenarnya dia fungsinya lebih spesifik ke bakteri ya, lebih spesifiknya ke bakteri, tetapi IgG ini akan meningkat pada paparan kedua. Kalau yang paparan pertama kan IgM ini, yang meningkat itu IgM. Nah, yang kedua, ketika paparan terjadi kedua kalinya, yang meningkat itu adalah imunoglobulin G, itu ya fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah imunoglobulin A atau IgA. Biasa disebut dengan imun sekretorik ya, IgA ini biasa disebut dengan imun sekretorik. Kenapa? Karena ditemukan pada cairan sekresi, misalnya di saluran nafas, saluran cerna, air mata, keringat, ludah, atau air susu ibu ya. IgA ini fungsinya itu dia lebih spesifiknya itu dia opsonin, bisa opsonin yang pertama ya, fungsi IgA ini opsonin. Kemudian dia bisa menetralkan toksin
ada virus ya, toksin virus. Dia bisa mengaglutinasi bakteri juga. Kemudian yang fungsi selanjutnya, imunoglobulin A ini dia bisa mengaktifkan sistem komplement melalui jalur alternatif. Nah, itu dibahas dalam sistem komplement nanti. Nah, itu yang bekerja imunoglobulin A dalam mengaktifkan sistem komplement melalui jalur alternatif. Yang keempat adalah imunoglobulin E atau biasa disebut IgE. Nah, ini menurut literatur yang Ibu baca atau yang sering Ibu dengarkan, IgE ini dia lebih condongnya ke alergi ya, dia fungsinya ke alergi ini. Jadi dia berespon ke alergi, pada alergi dia responnya cepat ke alergi. Kemudian IgE ini bisa mengaktifkan 3 jenis sel ya, yaitu basofil, eosinofil, dan sel emas. Kenapa bisa diaktifkan oleh IgE ya? Maksudnya tadi gini, IgE ini bisa mengaktifkan 3 sel, yaitu basofil, eosinofil, dan sel emas. Nah, pertanyaannya kenapa IgE ini bisa mengaktifkan 3 sel tadi? Ya, karena IgE ini memiliki reseptor ya, yang bisa mengaktifkan ketiga sel tadi. Itu ya, jadi IgE ini memiliki reseptor yang bisa mengaktifkan basofil, eosinofil, dan sel emas. Nah, kemudian yang terakhir adalah imunoglobulin D. Ya, imunoglobulin D. Imunoglobulin ini sebenarnya, yang D ini sebenarnya fungsinya belum diketahui dengan jelas ya. Jadi buku-buku yang Ibu baca itu belum diketahui dengan jelas. Tapi perannya dalam antibodi humoral ini belum jelas. Tetapi pada peran yang telah diketahui, yaitu dia berperan dalam reaksi hipersensitivitas terhadap penisilin. Itu yang jelas ya. Tapi kalau untuk peran dalam antibodi humoral itu belum jelas. Oh iya, tadi dikatakan bahwa IgE ini dia lebih berespon pada alergi ya. Dia berespon pada alergi. Jadi contoh mekanismenya ini yaitu bila antigen masuk ke dalam tubuh kita, misalnya debu ya, maksudnya antigen yang bisa menyebabkan alergi. Jadi salah satunya debu, yang paling mudah itu debu. Nah, jika antigen tadi itu masuk berikatan dengan IgE, masuk ke dalam tubuh kemudian berikatan dengan IgE, kemudian setelah itu menempel pada sel emas atau basofil ya, maka sel tersebut akan melepaskan mediator reaksi hipersensitivitas, misalnya histamin ya, untuk alergi itu histamin, atau sitokin lainnya yang berespon pada alergi. Nah, itu contohnya untuk IgE. Nah, selain untuk alergi, IgE ini, imunoglobulin E ini ditemukan pada penderita infeksi cacing. Jadi IgE ini biasa ditemukan pada parasit cacingnya. Itu, jadi IgE ini bisa alergi, bisa untuk parasit atau cacing. Nah, yang ketiga, imunoglobulin dibentuk oleh sel plasma yang berasal dari proliferasi sel B. Jadi dibentuk dulu dari sel B. Kemudian dari sel B ini akan dari sel B ini akan terjadi proliferasi menjadi sel plasma, kemudian akan dikeluarkan antibodi. Jadi ini. Jadi untuk jelasnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah sel B ya, limfosit B. Ini ya, sel B atau limfosit B. Limfosit B ini memiliki BCR, atau ini samping-sampingnya ini adalah BCR atau B cell receptor ya. Reseptor ini fungsinya sebagai alat komunikasi ya. Maksudnya gini, dengan reseptor ini sel B ini bisa mengenali sel lainnya. Jadi ini fungsinya untuk mengenali sel lainnya, sel B reseptor ini, sehingga bisa dia berinteraksi, ya kan? Nah, ini tadi dikatakan bahwa imunoglobulin dibentuk oleh sel plasma yang berasal dari proliferasi sel B. Berarti yang pertama adalah sel B dulu. Sel B ini ya, sebelumnya ya, sel B ini diaktifkan oleh sel T. Ini kan sebelumnya seperti ini dulu. Kemudian dihasilkan oleh sel T. Kemudian setelah diaktifkan oleh sel T, maka sel B ini akan terjadi proliferasi, kemudian diferensiasi, matang menjadi sel plasma. Ini sel plasma.
maka sel B itu akan matang menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini akan melepaskan antibodi yang ini. Yang ini antibodi, yang tadinya adalah BCR kan. Nah, setelah matang ada diaktifasi oleh sel T, kemudian dia terjadi proliferasi, diferensiasi, menghasilkan sel plasma. Sel plasma ini kemudian melepaskan antibodi. Jadi kata lainnya, BCR dari sel B tadi ini ketika dilepaskan akan menjadi antibodi atau pada awal infeksi itu IgM. Jadi BCR-nya daripada sel B itu adalah pada saat terjadi infeksi pertama kali adalah IgM. IgM kan antibodi imunoglobulin kan. Nah, tadi dikatakan bahwa sel plasma ini akan melepaskan antibodi ini, ya. Kemudian setelah itu next, fungsi antibodi. Fungsi antibodi ini ada antara lain ya, ada opsonin, netralisasi, adisisi, sekresi imunoglobin, aktivasi komplement. Sebenarnya fungsi antibodi secara umum itu adalah mengikat antigen, bukan mematikan ya, bukan menghentikan, bukan pekerjaan antibodi untuk mematikan. Tapi dia hanya mengikat. Jadi antibodi itu fungsinya dia mengikat antigen. Dia hanya melemahkan. Sebenarnya yang membunuh adalah makrofag. Ya, sebenarnya yang membunuh itu proses makrofag dalam proses fagosit. Misalnya sel PMN, monosit itu yang membunuh atau mematikan dari antigen itu sendiri. Kalau antibodi dia cuma melemahkan, mengikat dan melemahkan, ya. Nah, sekarang kita masuk di fungsi antibodi yang pertama yaitu opsonin. Opsonin maksudnya si antibodi ini akan menjadi zat opsonin. Opsonin maksudnya ini apa ya? Dia yang menyediakan, dia yang menyajikan. Ya, dia yang menyajikan kemudian untuk dimusnahkan oleh makrofag, untuk dimusnahkan oleh fagosit pada proses fagositosis. Jadi opsonin ini apa ya? Dia menyajikan, Jadi misalnya begini, ada terdapat dua bakteri. Yang satunya bakteri itu berikatan dengan antibodi. Yang satunya tidak berikatan dengan antibodi. Nah, kemudian di sisi lain ada makrofag. Nah, makrofag tadi mengincar antigen kan? Antigen itu maksudnya bakteri tadi. Nah, makrofag ini mengincar antigen. Maka makrofag tadi ini dia lebih memilih antigen yang berikatan dengan antibodi. Nah, itu. Dia lebih memilih antigen yang berikatan dengan antibodi untuk dimusnahkan daripada antigen yang tidak berikatan dengan antibodi. Jadi antibodi ini fungsinya dia yang menghantarkan atau dia yang menyajikan antigen ini untuk dimusnahkan, itu opsonisasi, ya. Kemudian yang kedua adalah netralisasi. Netralisasi di sini maksudnya antibodi dapat menetralkan antigen yang masuk dengan cara ketika antibodi bertemu dengan antigen tersebut, jadi dia bisa netral, namanya saja netral. Jadi antibodi ini, jadi ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kemudian bertemu dengan antibodi, maka antibodi akan menetralkan toksin. Kalau netralisasi berarti berhubungan dengan toksin ya. Toksin, jadi dia antibodi ini ketika bertemu dengan antigen, ini dia akan menetralkan toksin yang dibawa oleh antigen. Ya. Sehingga karena adanya netralisasi dari antibodi ini, maka efek daripada racun itu bisa diminimalisir. Ya, jadi efek dari racun daripada antigen itu bisa diperkecil atau diminimalisir seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga fungsi antibodi itu adalah antibody dependent cytotoxic cell atau ADCC. Maksudnya yaitu si antibodi ini dia membunuh, dia dapat membunuh ya melalui cytotoxic cell. Di sini yang berperan adalah sel NK atau natural killer, kemudian monosit, makrofag, eosinofil,
atau sel target. Contohnya contohnya pada kasus keganasan atau kanker itu. Itu jadi fungsinya antibody, salah satunya adalah sebagai antibody dependent cytotoxic cell. Kemudian yang keempat adalah sekresi imunoglobulin A. Sekresi imunoglobulin A. Jadi dia sama dengan fungsinya tadi imunoglobulin A tadi kan. Dia hanya berperan di sel mukosa. Jadi dia hanya berperan di sel mukosa untuk sekresi imunoglobulin A. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa IgA tadi itu kan disebut dengan imun sekretorik. Cuman ditemukan di daerah yang ada cairan sekresi gitu ya. Tidak ditemukan ya, sekresi imunoglobulin A ini tidak ditemukan di darah atau di serum. Tidak ada dia di serum atau di darah. Adanya di daerah yang ada mukosa. Kemudian yang terakhir adalah aktivasi komplemen. Ini ada materi selanjutnya, aktivasi komplemen. Jadi aktivasi komplemen ini adalah salah satu bagian dari sistem imun spesifik, non spesifik. Ini kalau aktivasi komplemen dibagi tiga ya, ada tiga, ada jalur klasik, ada jalur alternatif, ada jalur lektin. Ini ya, ini ada materi sendiri tentang aktivasi komplemen. Nah, ini fungsi-fungsi antibodi, ada opsonisasi, ada netralisasi, ada adisisi, ada sekresi imunoglobulin A, ada aktivasi komplemen ya. Ini bisa dibaca di buku Karnen ya, buku Karnen 2018. Nah, next, struktur antibodi. Nah, semua struktur antibodi ini kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau struktur antibodi tidak serapi ini ya, tidak serapi ini. Ini hanya pengandaian saja bahwa antibodi itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya antibodi ini strukturnya tidak strukturnya tidak serapi ini pokoknya. Jadi dia agak semerawut tetapi tersusun dengan seperti ini komposisinya. Ya. Jadi semua struktur antibodi itu terdiri dari asam amino dia. Ya. Asam amino yang terdiri dari dua rantai. Jadi satu rantai utama. Jadi satu rantai utama yang ini yang panjang ini, rantai berat atau rantai panjang ini ya. Ini dua rantai ya dia. Satu rantai utama dinamakan dengan heavy chain. Jadi rantai berat atau rantai panjang. Nah, satu rantainya lagi disebut dengan light chain. Light chain ya. Atau disebut dengan rantai ringan. Seperti ini ya. Nah, kemudian pada ujung bagian daripada rantai heavy chain dan light chain, ujungnya ini ya. Ujungnya ini bisa berubah-berubah. Dia sesuai dengan antigen yang akan berikatan dengan antibodi. Nah, dalam teori antigen kan sudah kita bahas bahwa jika antigennya itu segitiga, berarti otomatis di ujungnya sini itu segitiga. Jadi dia tergantung dari antigen yang ditangkap. Jadi dia bisa berubah-berubah ya. Sesuai antigen yang berikatan dengan dia, berikatan dengan antigen. Di sini dinamakan dengan fragmen antigen binding site. Jadi tempat melengketnya antigen ya, disebut dengan fragmen antigen binding site ini di ujung-ujungnya sini. Dia sangat spesifik, variabel dan bervariasi. Pokoknya dia tergantung antigen yang diikat. Kalau antigennya bulat ya bulat, kalau antigennya segitiga segitiga, kalau antigennya segi empat yang bagian sini ya. Nah, ini variabel panjang ini kan. Ini variabel panjang ini biasa disebut dengan fragmen konstan. Ini fragmen konstan di sini ya. Nah, fragmen konstan ini tidak bisa berubah dia. Tapi dia bisa menentukan imunoglobulin. Jadi ini fragmen konstan ya. Dia tidak bisa berubah tapi bisa menentukan imunoglobulinnya. Apakah imunoglobulin G, IgM kah, IgD kah, IgA atau IgE ini ya. Ini yang menentukan. Nah, coba lihat pada rantai berat atau rantai konstan yang ini terdiri dari 3 konstan heavy. Ini maksudnya CH1,
CH2, CH3, CH1, CH2, CH3. Jadi konstan heavy 1, konstan heavy 2, konstan heavy 3. Ini ya, ini. Kalau di konstan heavy 2, ini tempat melekatnya komplemen. Ya, tempat melekatnya komplemen. Makanya disebut dengan complement binding region. Jadi bagian daripada antibodi melekatnya komplemen, tempat bereaksinya komplemen. Ini ya, yang di konstan heavy 2. Kan tadi dikatakan bahwa antibodi ini punya fungsi dalam aktivasi komplemen. Nah, ini di sini tempatnya di konstan heavy 2 ini yang terbentuknya. Ya. Nah, ada pula namanya phagocyte binding region pada CH3. Ini CH3 ya. CH2 ini komplemen, tempat melekatnya komplemen, ini CH3 atau di konstan heavy 3, ini CH3 ya, konstan heavy 3. Ini adalah namanya, kata lainnya adalah phagocyte binding region atau tempat melekatnya fagosit. Tadi dikatakan bahwa salah satu fungsi antibodi itu adalah fagosit ya, fagosit yang berfungsi untuk memusnahkan atau opsonin ya. Seperti fungsi opsonin, yaitu antibodi membawa antigen ke daerah fagosit ya. Jadi antibodi ini menuntun antigen ke daerah fagosit, kemudian bisa dimusnahkan di di makrofag atau proses fagositosis. Nah, di sini tempat melekatnya dia di CH3, konstan heavy 3 ya. Ini namanya phagocyte binding region ya. Jadi ini adalah complement binding region, ini adalah phagocyte binding region ya. Nah, kemudian di antibodi ini ada bagian bawah, ada bagian atas ini ya. Nah, bagian bawah ini disebut dengan C-terminus. Ini ya. Di bagian sini ada C-terminus, yang bagian atas ini dinamakan N-terminus ya. Kemudian di setiap antibodi ini diikat dengan ikatan disulfida. Jadi SS ini ikatan disulfida. S-nya ada 2 ya, SS. Jadi semua ya di struktur antibodi ini diikat dengan ikatan disulfida, ini SS. Nah, ada juga hing, ini hing. Ini engsel ya. Jadi ini engsel fungsinya dia untuk supaya antibodi ini bisa berputar sesuai dengan antigen. Sesuai antigen. Kan prinsipnya ada dulu antigen baru antibodi terbentuk. Ya, seperti itu. Kemudian di CH3 atau di konstan heavy 3 ini ada rantai kapha dan lambda ini ya, kapha dan lambda. Ya, di daerah konstan ini ada kapha dan lambda. Ini yang menentukan tipe dari kelas imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini tergantung dari light chain kapha dan lambda. Oke, jadi demikian struktur dari antibodi yang intinya terdiri dari 2 rantai. Yang pertama rantai panjang atau rantai utama atau biasa disebut rantai berat. Kemudian yang kedua ada disebut dengan rantai ringan atau rantai pendek. Kemudian apalagi ya? Kemudian ada bagian fragmen antigen atau antigen binding site, fragmen antigen binding site ya, tempat melekatnya antigen. Kemudian ada komplemen ya, komplemen binding region atau tempat melekatnya komplemen seperti sifat fungsi daripada antibodi. Kemudian ada phagocyte binding phagocyte binding region atau bagian dari tempat melekatnya phagocyte ya. Jadi kemudian di CH3 di chain konstan heavy 3 ini, konstan heavy 3 ada light chain-nya ini ada kapha dan lambda. Ini yang menentukan daripada subtipe dari kelas imunoglobulin. Oke. Terima kasih. Demikian dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.